Nah, 45 tambah 45. Satu JP 45 ya? Iya, di offline. Berarti kan ini 135. Nah, berarti kan ini harus dijadikan dua bagian. Karena sudah lebih dari 2 jam. Jadi kan 135 ini dibagi 2, apakah itu jadi 75 sama berapa? Nah, ini harus dikaji sama teman-teman ya. Harus dikaji karena terlalu, apakah dijadikan 3 bagian saja. Jadi misalnya 3 slice ya, 3 scan. Nah, kalau 2 terlalu ini, misalnya jadikan 3 saja. Nah, ini kita serahkan kepada teman-teman. Nah, inilah yang kemudian kita susun, maaf ya, kita juga sudah menyertakan yang namanya lampiran ya, lampiran di sini. Nah, ini ada yang namanya indikator capaian. Nah, mungkin bergeraknya dari sini lebih baik begitu. Jadi misalnya kalau kewenangan desa itu ada indikator capaiannya mampu menjelaskan pengertian, mampu menjelaskan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sub-subnya, ya, subnya. Misalnya 2 ini saja lah. Jadi misalnya 2 ini kita jadikan satu, istilahnya itu micro learning ya, Prof ya. Jadi kita bentuk menjadi micro learning. Jadi satu pembelajaran yang besar itu kita pecah-pecah menjadi satu bagian yang itu mempunyai tujuan yang spesifik. Jadi misalnya kalau poin 1 sama 2 ini kita jadikan satu ya, pengertian kewenangan sama yang berkaitan dengan asal usul aja. Misalnya ini jadikan satu micro learning saja. Apakah itu nanti bentuknya infografis, bentuknya berupa video yang video audiovisual ya, atau yang lainnya silakan. Nah, ini tapi intinya ini dulu mau dijadikan micro learningnya. Nah, tugas teman-teman di sini adalah bagaimana menerjemahkan materi-materi yang punya indikator capaian banyak ini kan pasti sangat berat kalau kita semuanya dalam satu kali tayang tatap muka. Dan Prof kemarin sampaikan ini satu ini bisa sampai 5 video, 5 atau 6. Apakah itu semua kita tayangkan atau kita jadikan micro learning saja? Nah, ini yang kemudian kita coba misalnya kalau 1, 2 ini kita jadikan satu micro learning, berarti ini akan dijadikan sebuah konten yang spesifik. Tetapi konten ini di dalam proses pembelajarannya nanti ini kan kita juga mempunyai alur atau tahapan pembelajaran yang sifatnya sinkronus dan asinkronus ya. Di Grand Design juga kita tayangkan atau kita tampilkan juga. Jadi seperti kami tidak membuat tayangan baru. Nah, sekarang bagaimana kurikulum pembelajaran online ini kan pasti beda dengan kurikulum pembelajaran offline, ya, teman-teman. Karena teman-teman nanti kan akan membuat slice atau micro learning. Jadi kalau misalnya tadi kewenangan desa ini letaknya di sini ya, kebijakan tahapan kewenangan desa, tahapan kebijakan penyusunan KTJM. Nah, ini nanti teman-teman akan membuat silabi untuk satu micro learning itu apa isi? Apakah nah ini jadi pembaca cepat, penayangan media interaktifnya. Nah, ini maksud kami tadi. Ini satu micro learningnya ini kan intinya di sini. Penayangan media interaktifnya ini berupa apa? Berupa tutorial bisa, berupa infografis bisa, berupa audio visual atau suara saja bisa. Nah, ini kan micro learningnya ini mau kita buat tayangan, kita mau taruh di sini atau cukup satu saja. Nah, ini kan tergantung kajian teman-teman dengan modul yang ada offline, kemudian dengan yang indikator capaiannya tadi, indikator capaian di sini. Mau kita misalnya dijadikan 2 bagian, misalnya 3 kemudian 2, silakan gitu kan, atau mau 4 misalnya 1, 2, misalnya 3, 4 ya bisa. Jadi tergantung teman-teman mau micro learningnya ini mau seperti apa. Nah, karena kita kemarin mengupayakan proses pembelajaran ini juga tetap ada proses pendampingan oleh pelatih ya, beda dengan mandiri ya. Kalau mandiri kan micro learning ini bisa langsung kita tanam kan,
langsung bisa kita taruh di apa namanya marketplace istilahnya ya. Jadi begitu tampilan muka nanti ada marketplace. Jadi misalnya mengapa kewenangan harus diketahui atau misalnya jadi kan judul ini kan juga harus provokatif ya dalam tanda kutip ya. Tidak kemudian judulnya kemudian tiba-tiba menjadi judul yang formal semua seperti di sini. Mungkin misalnya kebijakan tahapan penyusunan RPJM misalnya. Mungkin judul di marketplace-nya ini kan tidak serta-merta menjadi seperti ini. Tapi bisa jadi tahapan penyusunan. Mengapa penting? Ya, mengapa harus diketahui? Ya, gitu jadi. Tapi substansinya kan apa? Ya, ini adalah judul yang yang dia tanam atau yang ditaruh di marketplace. Itu untuk yang belajar mandiri atau yang sifatnya itu untuk content management system. Orang belajar mau membuka apa saja dari judul saja dia sudah terprovokasi untuk mau membuka. Tapi kalau bahasa seperti ini kebijakan dan tahapan ini kan orang jadi kaku ya. Apa istilahnya itu enggak minat untuk dia ini, tapi kalau ada provokatifnya kan beda. Nah, kan beda. Nah, mengapa Anda harus tahu apa urgensinya atau bahayanya apa kalau tidak tahu, begitu kan? Ini akan tertarik untuk bisa membuka. Jadi ini harus dipercepat. Itu untuk yang belajar yang sifatnya mandiri. Tetapi untuk yang belajar yang didampingi pelatih, ya, yang didampingi pelatih yang sinkronus, nah ini kan juga harus disusun silabinya, urutannya. Makanya kita siapkan contoh di sini ya. Jadi misalnya mulai dari preparasi, ada tahapan membangun pola pikir, ada tes, ada mungkin baca cepat, kemudian penayangan baru, kemudian penayangan media interaktifnya ini yang tadi yang learning yang marketplace tadi yang ditaruh di tampilan muka tadi ditaruh di sana. Kemudian ada tanya jawabnya dengan pelatihnya. Kemudian kalau perlu ada diskusi kelompoknya gitu ya. Kemudian ada plenonya, termasuk penugasan kuis, penugasan kelompok dan penugasan bentuk. Nah, maksud kami inilah yang satu rangkaian ini, yang silabi yang 1 sampai 10 ini yang maksimal yang 2 JP tadi, maksimal yang 2 maksimal, kalau bisa kurang dari sana. Nah, ini yang untuk pembelajaran yang sifatnya sinkronus. Pelatih akan fungsi pelatih apa? Ada 2. Apakah fungsi pelatih hanya memandu proses, dia memandu proses, atau memang dia sebagai narasumber menjelaskan. Mengingat pelatih di online ini hanya satu orang per pendamping ya, karena sehingga sangat mungkin semua substansi ini tidak dikuasai, sangat mungkin ya. Mungkin pelatihan keuangan tidak menguasai perencanaan pembangunan, mungkin yang perencanaan pembangunan tidak menguasai tentang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, sehingga kita mengupayakan di sini mainnya di penjelasan yang penayangan media interaktif itulah kemudian media pelatih bisa ditutupi dari sana. Ya, sehingga pelatih di sini sehingga masuk membangun pola pikir pun juga kita berusaha untuk ini berupa medianya audio atau audiovisual. Jadi kita contoh ya, ini adalah sebuah silabusnya. Kita contoh kepada lesson plan online-nya. Lesson plan online misalnya seperti ini. Nah, lesson online-nya misalnya ini adalah kan tadi ada preparasi kan? Ada preparasi. Jadi ucapan selamat datang. Jadi ini kan kalau ini kan ditanam ya. Di tampilan mukanya ditanam selamat datang di ini gitu ya. Kali ini kita akan belajar bersama. Ini maksudnya ini bukan pelatih pasti. Tapping ya. Ini tulisan. Terserah dari video tapping aja. Ya. Apakah dalam bentuk video tapping atau tulisan berjalan atau dua-duanya. Nah, ada dua-duanya, Pak. Karena subtitles itu untuk yang tunarungu. Silakan, atau dua-duanya. Jadi ini dalam bentuk bukan pelatihnya yang ngomong. Iya. Jadi pelatihannya. Ya, boleh lah tapping kan, tapping boleh kan. Ya. Termasuk ini, Bapak Ibu sekalian, rencana kerja pemerintah selanjutnya singkat ini merupakan penjabaran dari ini juga bukan pelatihnya. Iya. Jadi apakah dalam bentuk teks berjalan atau video dubbing tadi atau dua-duanya. Silakan. Intinya pelatih ini diupayakan hanya memandu proses saja. Iya. Itu contoh. Termasuk ini karena menjadi dasar ini.
tetapkan PW4. Nah, termasuk juga tata tertib. Jadi karena kita akan membuat sebuah proses sinkronus, berarti kan peserta ini kan harus mengikuti aturan, ya, tidak bisa seenaknya saja hanya ikut kuis, hanya ikut proses, ya, tapi kan semua proses harus diikuti. Nah, ini harus kita tunjukkan. Ini pun juga silakan, apakah dalam bentuk itu tadi, nah, artinya bentuk media apapun kita serahkan ke teman-teman di sini. Nah, ini kan akan kita uji nanti, Pak. Ya, tetap kita uji. Menurut peserta, oh kayaknya ini pakai tulisan berjalan saja, atau ada yang audionya, atau ini nanti kita nilai. Sehingga setiap yang diproduk ini nanti setelah kita uji coba ini baiknya apa, kita akan mendapatkan feedback. Nah, hadir tepat waktu, mengisi daftaran macam-macam, partisipatif aktif seluruh rangkaian proses, termasuk materi-materi yang berupa video. Kalau bisa ya, ini bisa nggak settingannya itu nggak bisa dipercepat? Kan gitu ya? Bisa. Kadang peserta itu mintanya, wes kita bosen lihat dari ini, langsung dari depan itu langsung seret, jadi seakan-akan dia udah lihat semua, padahal dia nggak lihat. Kemudiannya dimatikan gitu. Nah, artinya nggak bisa diotak-atik. Nah, karena itu video ini kan juga kemarin di platform kan juga jangan lama-lama. Mungkin antara 5-7 ya maksimal 10. Kalau bisa 5 saja karena orang cenderung nggak sabar untuk lihat endingnya seperti apa. Nah, sehingga ini video ini modelnya jangan model yang bisa digeser, ya. Sedikit tapi diikuti, daripada banyak tapi nggak diikuti. Buat apa? Makanya micro learning kita di sana. Kita bikin pendek-pendek tapi itu diikuti dan dilihat sama dia. Ini ya. Dalam proses itu tentu juga bisa modelnya seperti itu, sehingga dipastikan peserta ini tidak mungkin untuk mempercepat, sehingga seluruh proses akan diikuti. Kemudian pakai rapi, sopan dan seterusnya. Tujuannya, nah ini tujuan ini menjelaskan, ini kan kita lihat dari yang tadi, dari yang ini tadi, dari yang tujuan. Nah di sini ya indikator kalian, atau Bapak dan Ibu bisa melihat dari yang modul existing yang sudah dibuat teman-teman kemarin, ya coba yang lagi dikaji dengan spesialisnya masing-masing. Nah, tujuan-tujuan itu dicocokkan, apakah perlu diperluas atau perlu diperkaya lagi, silakan. Nah, tujuan ini kan peserta harus tahu. Nah, ini kita letakkan di depan kan, apa tujuan mereka, kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Nah, ini juga kita tunjukkan. Nah, apakah ini bentuknya tulisan atau audio atau kombinasi, silakan. Jadi proses ini kan peserta harus tahu, Bapak dan Ibu nanti akan mencermati tayangan 5 menit ini sampai dengan 10. Oh, berarti Bapak Ibu perlu meluangkan waktu sekian. Ini kan dia harus tahu dulu. Saya harus ngendor di sini berapa lama ini, jangan terlalu lama, jangan. Nah, jadi dia sudah secara sudah kita tunjukkan. Hanya mungkin cuma 20 menit atau mungkin hanya cuma 40 menit, silakan. Nah, ini teman-teman yang mengatur kan, micro learningnya ini mau berapa. Nah, jadi ini yang teman-teman di sini harus mengkajinya di situ. Nah, mulai inilah kemudian perannya. Nah, ini peran ini ada yang dilakukan oleh sistem, ada yang memang dipandu pelatih, ya. Misalnya preparasi admin mengucapkan, ini kan bisa sistem ya, bisa sistem mesin lah katakanlah, ya. Di sini peserta bisa, bahkan kemarin waktu kami audiensi sama WD itu diharapkan sebelum proses sinkronus itu peserta sudah melalui pembelajaran sinkronus dulu. Jadi sehari 2 hari sebelumnya bahan-bahan itu sudah harus dibaca dulu oleh peserta. Syaratnya begini, kan kita bisa lacak di statistik kan bisa peserta-peserta ini mengakses materi apa enggak kan, perkara dia baca apa enggak itu sementara bukan urusan, tapi bahan itu paling tidak diakses dulu, sehingga harapannya proses sinkronus ini pelatih ini tinggal melakukan pendalaman, tidak proses pembelajaran awal. Ya, jadi persiapan belajar. Iya, persiapannya sudah dilalui dari asinkronus. Nah, sehingga yang tadi micro learning tadi katakanlah yang ditanam tadi yang marketplace tadi ini
nanti dikirimkan dulu bahan-bahan itu atau peserta diminta untuk, nah jadi gitu kan. Jadi waktu notifikasi 1 hari 2 hari sebelum mereka mengikuti sinkronus ini, nah, peserta itu diminta untuk pelajari dulu bahan-bahan apa itu bacaan, kemudian ada audio visual, ada macam-macam ya, itu dibaca dulu sehingga begitu masuk di sinkronus itu sudah tune in ya. Jadi pelatih sudah sedikit banyak terbantu. Waktu diskusi pun peserta ini juga sudah ngeh dulu istilahnya, sudah nggak blank sama sekali. Nah ini BT mintanya begitu, sehingga ini kita akan coba kombinasikan antara belajar mandiri ya, yang asinkronus, yang sinkronus ini jadi satu kesatuan. Bahkan itu menjadi syarat, kata YB, jadikan itu syarat. Jadi mereka yang belum mengakses materi secara mandiri itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses belajar. Oh. Ini saya juga masih belum bisa memahami ini gimana caranya. Prasyarat ya. Kita serahkan ke platform sama konten gimana nanti. Jadi YB mintanya jadikan ini orang dipaksa. Jadi belajar dulu, melihat dulu. Perkara mau dibaca enggak, untuk sementara kita nggak ke sana, tapi akses dulu, materi itu akses dulu. Habis itu menjadi syarat untuk bisa masuk di sistem. Nah ini yang ini saya kira juga tantangan ya bagi kita untuk membangun sistem belajar yang model seperti itu. Sehingga harus kita jadikan satu kesatuan ini. Saya kira saran dari itu juga saya kira bagus itu. Ya. Jadi kita tinggal bebas. Nah sehingga waktu proses sinkronusnya ini kan semuanya dihitung mundur. Jadi ada yang sistem ini, jadi pelatih ini mungkin hanya berperan. Jadi contoh ya preparasi, mengucapkan selamat datang ini pun juga bisa sistem. Kemudian membuka tayangan video ini kan juga sistem, ya. Jadi penugasan mandiri, sinkronus, tampilan muka platform, hitungan waktu mundur. Jadi waktu yang ditentukan, jadi kan akan ada hitungan ini ya, waktu tentukan klik gitu kan. Begitu peserta klik ini nanti akan muncul, nah inilah yang disebut dengan apa tadi yang kami sampaikan tadi, script. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya itu, di sini bahasanya itu adalah ini. Kalau di kami nih Pak, mohon maaf ya, bahasa kami ini apa, membangun pola pikir. Jadi yang dua ini, audio atau visual ini, silakan mau dikemas menjadi audio visual. Kalau kami ini jadi semacam membangun mindset dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu bahwa desa Bapak Ibu setiap tahun mendapatkan kucuran dana besar ya dari total yang dikelola 9 juta per tahun. Tahukah Bapak Ibu dana yang mengalir ke desa ini seharusnya dipergunakan dan seperti itu. Nah ini semacam apa ya? Semacam warming up dulu. Apa pentingnya ini? Kalau tidak apa dampaknya? Jadi apakah itu dalam bentuk, nah kalau dalam bentuk audio yang kemarin kita bahas ya Pak Prof ya dengan Pak Nopal ini, skrip ini kan harus ditulis dulu ya benar ya. Nah, karena skrip ini kan kaitannya dengan sedikit banyak nyerempet ke substansi ya. Nah maksud kami, skrip ini yang kemudian coba kita bicarakan kalau itu berkaitan dengan direktorat pengampunya. Jadi kalau itu misalnya berkaitan dengan aset desa misalnya, skrip ini kan harus kita bicarakan kan, kira-kira skrip seperti ini apa cocok nggak regulasi atau dengan ketentuan yang berlaku, nyambung tidak. Jadi skrip ini setiap kali Bapak dan Ibu akan membuat audiovisual atau multimedia itu kan pasti ada skripnya dulu kan, tidak langsung itu kan. Nah, skrip ini skrip inilah yang substansi itu kan skripnya. Ini yang kita bicarakan dengan direktorat mengampu. Kalau mereka oke, nggak masalah dari sisi substansi masuk, nah kan bisa dilanjutkan dalam bentuk multimedia apapun. Nah, ini kami dalam bentuk contoh skrip audio. Dan ini kan bisa pakai AI toh. Iya. Kan nggak mesti harus ada direkam orang kan, ini kan ada teknologi artificial kan. Bisa kan mau orang laki perempuan suaranya cepat, suaranya pelan, mau pakai gambar kan juga bisa kan. Bisa. Dari AI. Kan nggak mesti suara kan, pakai gambar. Ini teknologi ini kan sudah luar biasa. Nah ini yang kemudian diawali dengan ini. Nah sekarang penggunaan dana masuk ke desa
Nah, bagaimana agar penggunaan dana yang masuk ke desa Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan warga? Ini Bapak Ibu terus harus membuat perencanaan yang baik kan, gitu kan, kita kan mau entry point-nya di mana ya? Entry point-nya. Nah, untuk itu, marilah mengikuti materi bersama. Nah, jadi ini hanya untuk warming up tadi, seperti sampai tadi, sebagai entry point. Orang kira-kira mengapa ini penting bagi saya untuk harus mengetahui, dan seterusnya dan seterusnya, ya, penugasan mandiri. Nah, kemudian pretest dulu, ya, pretest ini, kemudian baca ringkas. Nah, materi-materi ini kan harus disiapkan semua. Jadi kalau ada pretestnya kan pasti nggak banyak-banyak ya. Karena ini micro learning, beda dengan kalau Bapak dan Ibu yang pelatihan tatap muka itu kan 3 hari kan pretestnya sekali, postcastnya di akhir. Kalau ini kan setiap mata latih atau setiap micro learning kan ada pretestnya. Dan mungkin cuma 5-7 soal gitu, karena berkaitan dengan tujuan tadi. Tergantung ini kan tujuan yang mau di mana, menjelaskan atau yang mana, yang mau dicapai yang mana, ya, poin yang mana. Kalau kita mau 2 poin ya seputar itu, kira-kira apa yang sehingga ini semua berlaku mundur hitungannya. Jadi kalau yang seperti ini ya, misalnya 7 menit misalnya, ini kita berlaku mundur. Jadi ini kan sistem nanti begitu waktu habis mereka belum selesai, ini diupayakan langsung nutup gitu, layan itu langsung nutup. Jadi mereka sudah nggak bisa apa-apa, ya. Atau begitu mereka selesai ya, seperti yang kemarin itu selesai waktu mundur itu sudah ganti layar ke topik berikutnya, ke penugasan ini. Nah, silakan membaca sekarang, klik. Jadi ini sistem ini, kita mau kita sistem yang akan mengerjakan. Baca flipbook, sama bacaan ringkas. Kan orang membaca, kan bacaannya kemarin Bu Endang terima itu kan akan sampai 300 halaman ya. Itu kan nggak mungkin kita kasihkan 300 halaman untuk dibaca. Kan berarti kan harus diringkas atau harus di poin apa. Artinya ini kan juga menjadi pekerjaan tersendiri kan. Untuk orang hanya membaca 10 menit ini kira-kira apa yang harus diberikan. Ya pasti tidak bacaan yang modul existing itu kemudian tiba-tiba taruh di situ untuk kemudian mereka baca. Kemudian baru penugasan mandiri. Ya, juga setelah baca ringkas, kemudian ada video grafik. Ini bisa macam-macam, bisa audio visual, bisa tutorial macam-macam. Jadi tergantung teman-teman buat micro learning. Kemudian sinkronus. Nah ini baru pelatih mainnya di sini. Jadi pelatih ini hanya sebentar saja sebenarnya, hanya untuk memperkuat saja pemahaman. Jadi mereka sudah melihat beberapa media, sudah membaca, tinggal sekarang pelatih ini ngegumi gitu ya. Jadi fungsi pelatih ini hanya memandu, memperdalam pemahaman. Ya, tentunya mereka juga perlu dibekali dengan apa? Kalau memang perlu file PPT, ya silakan. Artinya tetap kita bekali pelatih ini dengan media-media bantu, media-media tayang. Nah, kemudian dilakukan dengan penugasan individu, ya, apakah itu soal-soal kuis. Ya. Jadi selain pretest tapi juga soal-soal kuis, sehingga setiap konten yang dibaca ini kita juga perlu mengetahui pemahaman. Nah, pemahaman ini kan kalau tidak dari tanya jawab ya kuis, kalau nggak dari kuis kan penugasan kan gitu ya. Nah ini kan semuanya dinilai. Ya. Begitu juga kalau memang ada diskusi kelompok. Nah ini pertanyaannya adalah apakah semua ini harus dilalui? Kan gitu. Ini kan sinkronus ya. Ini kan apakah harus ada diskusi kelompok, diskusi panel, harus ada kuis, harus ada penugasan kelompok dan seterusnya. Nah ini kita serahkan ke konten pengembang bagaimana. Jadi satu micro learning ini kira-kira bagaimana prosesnya yang smooth bagaimana. Nah, kami menawarkan ini semua
semua apa namanya ya, metode ini kita letakkan di sini. Jadi baik itu belajar mandiri, baik itu diskusi kelompok, baik itu pendampingan oleh penjelasan pelatih, ya, baik itu kemudian mengerjakan kuis. Jadi kita semuanya apa namanya berikan lengkap di sini. Nah, sekarang tinggal silakan teman-teman meramu bagaimana baiknya, micro learningnya nanti baiknya seperti apa. Ya, ini tawarannya seperti ini. Kalau ada diskusi kelompok misalnya, ini kira-kira bagaimana polanya? Ya, kami menawarkan tetap diskusi kelompok ini perlu, karena salah satu hal penting yang kami kami temukan saat benchmarking ya, baik itu di perguruan tinggi maupun waktu kemarin kami di Jawa Timur itu, mereka ini tetap mengharapkan atau tidak bisa meninggalkan proses belajar yang kolaboratif, yang belajar bersama, ya, belajar bersama. Jadi tetap mereka itu mengharapkan proses bertemu, meskipun bertemu itu secara visual, secara ini ya, Zoom, secara online, tetap mereka mengharapkan ada proses langsung bisa berinteraksi, ya, baik itu dengan pelatihnya maupun dengan peserta lain. Nah, sehingga kita memberikan ruang untuk itu. Sehingga pelatih ini kita berikan sesi khusus ya, meskipun hanya sekitar setengah jam saja, untuk bisa melakukan interaksi antara peserta dengan pelatih. Dan ada proses diskusi ini untuk memfasilitasi tadi. Jadi antar peserta ini juga perlu ternyata mereka itu menyampaikan pengalaman ya, menyampaikan pendapatnya dan seterusnya di antara mereka sendiri. Ini karena memang ini kami dari hasil kuesioner, yang kedua juga dari benchmarking kami di beberapa perguruan tinggi yang kami datang, karena proses itu yang hilang dan itu memang lebih dibutuhkan. Ya, silakan kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu proses diskusi, sekarang kan temanya apa? Karena kalau yang di modul offline ini kan nggak setiap proses ada diskusinya. Ya, ada yang ceramah, bagian besar memang ceramah. Tidak setiap mata latih seperti ini ada diskusi. Nah, sekarang kalau itu ditransfer menjadi model diskusi, kira-kira topik-topiknya apa? Ini juga harus ditetapkan kan karena proses belajar. Nah, kira-kira itu ya. Ini kemudian post-test, ketegasan penutup juga begitu ya, penutup juga begitu ya. Ini penutup ini menjadi penguatan dari yang di depan tadi. Jadi kalau di awal tadi adalah apa pentingnya dan apa dampaknya kalau tidak tahu, tapi kalau yang di belakang adalah sebagai penutup adalah sekarang apa istilahnya, so what ya, kalau sudah tahu ini apa ya, what nanti next, mau jadi pemahaman saja, pengetahuan saja, actionnya mana kan gitu. Nah, ini juga perlu karena ini bagian penting dari tindak lanjut, ya kan kita biasanya kan setiap pelajaran kan ada tindak lanjutnya ya. Nah, ini kita coba berikan semacam motivasi lah untuk mereka nextnya apa, mereka seperti itu. Jadi ini yang prosesnya sederhana. Ya kira-kira begitu, dikatakan sederhana ya. Karena yang di teman-teman adalah bagaimana menerjemahkan kurikulum besar ini menjadi slice tadi, micro learning kecil-kecil tadi, kemudian melengkapi dengan proses pembelajaran sinkronusnya ya, dan perangkat-perangkat untuk digital. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan, ya, Pak Prof dan teman-teman yang lainnya. Saya kembalikan.